transformasinya itu ada 4 ya, ada 4, itu inovatif, green, lean, dan juga customer focus. Jadi PLN ini merupakan perusahaan BUMN yang fokus untuk penyediaan energi listrik. Jadi di salah satu transformasinya itu adalah green. Jadi kita berkomitmen di 2060 ya, NZE itu apa? Net zero emission. Jadi di situ dan program-program green yang kita selama ini lakukan itu ke desa-desa pelosok ya. Kemarin kita mau bangun di Sibalang, di ujung Pulau Sumatera sana sama Sabang itu PLTS kita mau bangun di sana. Memang untuk peruntukannya, keekonomisannya, dan juga untuk sustainabilitasnya dari energi primer yang akan kita pasok ke sana. Itu jadi pertimbangan kita di Sabang, kita PLTS, dan juga akan tetapi ada juga daerah-daerah yang sudah kita lakukan kajian terhadap secara finansial, risiko, dan juga kajian KKO operasional. Itu terus kita lakukan kajian-kajian terhadap penggunaan energi baru terbarukan. Dan yang paling masif itu adalah penggunaan co-firing. Jadi co-firing ini salah satu substitusi dari penggunaan biomas untuk menggantikan bahan bakar fosil. Dan sebenarnya tadi kurang materi saya, untuk yang perorangan Pak CSR kita itu sudah ada di Desa Andung Biru. Jadi di Desa Andung Biru itu kita gunakan PLTMH, mini hidro ya, di sana itu menarik juga. Di sana ada 20 kW ya, 20 kW kali 3, dari 60-an. Itu memang perorangan Pak Rasid itu namanya, Pak Rasid. Beliau itu memang sangat fokus terhadap kebutuhan listrik di Desa Andung Biru di dekat Gunung Argopuro, itu perbatasan antara Probolinggo dan Lumajang. Di sana itu memang di ujung jalannya susah di sana. PLN bisanya ke mana itu, Kebun Teh, dan ini menggunakan air itu 3 kali 20 kW ya. Itu CSR program kita. Jadi pertama dari CSR itu, pertama orang-orang di sana itu sering menebang pohon gitu loh, digunakan untuk memasak, sehingga di sana itu sering terjadi banjir. Dan program kita memang melihat atensi semangatnya Pak Rasid itu, saya ke sana juga begitu bagus, dan juga di sana itu memang listrik itu berkurang. Jadi sebenarnya ada sih materi saya itu di Pak Rasid itu. Di sana 3 kali 20 kW tadi itu digunakan untuk hampir 600 KK, 600 KK, akan tetapi kita kita gratiskan untuk pondok pesantren, musola, sekolahan, dan juga untuk tempat-tempat ibadah di situ. Ini program CSR kita di sana. Terus karena listrik ini banyak digunakan di waktu malam hari, siangnya tidak kita gunakan, jadi itu teman-teman di desa sana itu banyak yang dibuang. Jadi kita kembangkan lagi untuk penggunaan kopi, untuk pengering kopi itu loh. Karena siang kan nggak pakai lampu, jadi di sana itu kita gunakan untuk pengering lampu sebagai bentuk peningkatan dari pendapatan masyarakat di sana. Mungkin itu Pak Suyanya, untuk CSR bisa kita lakukan, terutama untuk di daerah Probolinggo ya, karena ring 1, ring 2, ring 3 di situ. Itu contoh-contoh dari CSR untuk EBT. Terima kasih. Maaf, boleh saya nambah? Silakan, kalau misalnya, Bapak. maaf, misalnya riset dengan misalnya ya kerjasama lembaga Polinema gitu-gitu misalnya, yang saya maksudkan diantaranya pertanyaan ini dengan lembaga yang pengkajian energi terbarukan seperti tadi yang disampaikan Bisa, oleh Pak, bisa, Prof. bisa, Oh, bisa. Oh, ya. bisa. Kita Makasih. ada kajian yang penggunaan apa itu Pak, hidrokinetik yang kita Ya. gunakan untuk yang itu
ya mohon maaf dengan ITS kemarin Pak. Terus yang untuk apa itu sistem sinkronisnya dari 3 PLTMH itu kita dengan Elektro Brawijaya Pak kemarin. Jadi memang kita ada 3 itu Pak, government, industri sama mana itu kampus, kita bekerjasama kok Pak sering. Terima kasih. Itu Pak. Iya Pak. Terima kasih kepada Pak Mustafa Abdillah yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Suyanta. Mungkin ada lagi yang peserta yang ingin bertanya. Itu di chat Mas Huda. Oh iya. Oh iya, dari Pak Samsul Hadi, ini ada pertanyaan. Kira-kira apakah pengaruh uap air laut yang korosif pada konstruksi, terutama pada bahan baja yang rentan, telah dianalisis atas pengaruh penipisan bahan yang berpeluang bahan konstruksi pada suatu saat menjadi retak atau jebol? Apakah pengaruh uap air laut yang korosif ya, pada konstruksi? Ya, kita juga analisa terhadap konstruksi. Jadi sudah 28 tahun. Kita juga ada impress current ya di sana itu kalau uap air ya. Jadi memang ada apa itu ada impress current, ada kita gunakan anoda sacrifice ataupun kita pakai coating-coating terhadap peralatan-peralatan atau metal-metal logam yang berpengaruh terhadap korosi. Jadi kalau korosi itu kan ada 2 macam, ada aqueous maupun ada dry aquation. Nah, dry corrosion. Kalau aqueous ini terjadi jika antara ada elektrolit, ada elektronik dan terhubung secara ada elektrolit, ada elektronik dan terhubung secara elektronik, gitu kan. Jadi kalau nggak terhubung, maka kita pakai coating. Gitu. Jadi kita rutin untuk bangunan-bangunan konstruksi itu kita lakukan coating secara rutin. Jadi bergantian ada boiler, kita turbin kita cat, terus ada cold handling facility kita cat, dan juga untuk pile-pilenya di jetty itu kita rutin melakukan penambalan terhadap instalasi di pembangkitan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih penjelasan dari Pak Mustafa Abdillah. Ada pertanyaan lagi? Oh ini ada pertanyaan lagi di chat, saya bacakan Pak. Izin bertanya, seperti yang kita tahu bahwasanya PLN merupakan induk dari pembangkit energi primer yang mayoritas mengandalkan batu bara sebagai bahan bakar operasional pembangkit di Indonesia. Bagaimana rencana ke depan dari PLN sendiri terkait pengurangan emisi gas karbon? Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, tapi kalau teman-teman ataupun di sini lihatnya di RUPTL ya, Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik ya. Jadi mulai 2030 itu sudah nggak ada pembangkit PLTU batubara. Terus nanti di 2060 kita masuk di program NZE tadi, Net Zero Emission, dan di situ ada time frame mulai ada pengurangan terhadap PLTU batubara itu. Jadi PLN itu harus menyiapkan listrik bagi negara, kan gitulah. Ada dilema tadi itu affordability, availability maupun acceptability. PLN ini harus memenuhi 3 hal itu tadi, yang Kementerian Lingkungan Hidup harus kita penuhi, Kementerian SDM kita penuhi, Kementerian BUMN kita penuhi, Kementerian Keuangan kita penuhi juga. Jadi dan juga pertumbuhan ekonomi negara itu salah satu penumpangnya adalah pertumbuhan energi listrik, ketersediaan energi listrik. Nah, fokusnya situ. Akan tetapi kita fokus ke EBD. Jadi tadi ada program NZE 2060 dan di situ ada step-step langkah strategis dari PLN untuk mendukung itu. Itu yang sudah dikomitmenkan oleh pemerintah Indonesia. Itu. Terima kasih kepada Pak
Fadilah telah menjelaskan dan terima kasih kepada penanya. Pak, saya sendiri mau menanyakan nih, Silakan, kan silakan. akhir-akhir ini mungkin akan segera diimplementasikan adanya mobil listrik ya Pak ya. Betul. Iya, mobil listrik. Nah, itu uh, apakah ada rencana PLN ke depan untuk mengaplikasikan energi terbarukan sepenuhnya? Maksudnya gini, kalau uh, mobil listrik telah diterapkan terlebih dahulu daripada energi terbarukan, maka yang dihasilkannya hanya pemindahan emisi kan Pak ya, mungkin gitu, pemindahan emisi dari bahan bakar di perkotaan ke pembangkit listriknya. Itu bagaimana Pak menanggapi uh, itu? Jadi gini ya, mobil listrik itu mengurangi penggunaan dari BBM, kan gitu ya. Nggak semua pembangkit yang menghasilkan listrik dari BBM, kan gitu. Ada juga dari batu bara dan juga ada PLTA, kan gitu. Kita juga mengembangkan PLTS yang di Cirata itu hampir 200 MW, itu terbesar nanti di Asia Tenggara sebagai produksi energi listriknya. Jadi nggak memindahkan, karena yang mobil listrik itu pasti menggunakan fuel loh. Tapi listrik yang digunakan nggak pasti dari fuel. Ada fuel mix di situ. Ada penggunaan batu bara, ada penggunaan PLTA, ada PLTS di situ. Ada juga penggunaan panas bumi, di sana ada gas juga. Seperti itu. Jadi nggak memindahkan, tapi prosentasenya itu akan berkurang. Dan juga di sumber energi listrik yang akan digunakan di mobil listrik itu akan pelan-pelan menuju ke green ya. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Itu Pak, kerisauan saya itu kan sama-sama mengeluarkan emisi kan, kalau tetap pakai batu bara kan ada emisinya, kalau ya seperti memindahkan aja, tapi sudah penjelasannya sudah mewakilkan apa yang saya pikirkan. Terima kasih. Mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Monggo adik-adik mahasiswa, silakan kalau ada pertanyaan atau materinya kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada pemateri kita, Bapak Mustafa Abdillah. Kalau gitu, ini. Monggo Pak Samsul, ada pertanyaan mungkin? Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya tutup langsung diskusi ini. Terima kasih kepada semua pemateri yang hadir pada diskusi hari ini. Juga terima kasih kepada... Mas, ada pertanyaan dari Pak Samsul itu. Oh, ya monggo Pak. Ya, pertanyaan saya pada peserta, acara seperti ini patutkah dilanjutkan tahun depan? Ya, sudah dibaca di chat. Oh, ini ya Pak. Pertanyaan kepada peserta, apakah seminar ini patut dilanjutkan untuk tahun depan? Yang jawab peserta ini. Kami merencanakan juga tahun depan ada serial kedua ini. Harapannya silakan bergabung gitu berikutnya dan menyampaikan makalahnya, silakan biar lebih menarik, lebih memeriahkan. Terutama bagi mahasiswa yang sementara ini masih semangatnya masih kurang gitu. Ya, ini ada di antara itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang terlewat ini Pak. Silakan.
Di slide ada info kalau unit 2